Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam ini insya Allah sesuai janji admin kemarin, kita akan bincang santai. Tapi bincangnya eh, sendiri-sendiri sih maksudnya. Nanti beliau di sini dan saya di belakang kamera memandu teman-teman sekalian insya Allah ya. Malam ini kita akan dibersamai oleh beliau Kang. Kang bisa manggil Kang, Pak, Ustadz ya. Nama beliau adalah Fadlun Amin Abdul Barok ya, SSI MA ya. Sebagai relawan peduli Muslim, Ketua Divisi Luar Negeri, Allah memberikan kesehatan dan penjagaan kepada beliau dan keluarga beliau. Dan insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan penuturan beliau, saya dan langsung mendengarkan penuturan beliau. Ya, demikian. Tafadhol Mas. Channel cái này nói thôi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat peduli muslim rahimani wa rahimakumullah jami'an, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kami bisa hadir di studio peduli muslim ini atas undangan dari rekan-rekan relawan peduli muslim yang malam hari ini mengajak kita untuk bercerita, berbincang-bincang soal Somalia Untold Story ya, terkait dengan program luar negeri, divisi luar negeri peduli muslim khususnya di Somalia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Fadlun Amin sebagai ketua divisi luar negeri peduli muslim bersama rekan saya Mas Adib ini yang malam hari ini menemani saya untuk bincang-bincang, tapi karena physical distancing ya sehingga mungkin tidak bisa rame-rame kita di depan kamera ini ya Mas Adib ya. Ya, karena beliau juga tadi pakai masker ya. Insya Allah lah mudah-mudahan Mas Adib ini karena pakai masker lah dihindarkan dari virus tapi didekatkan sama yang serius ini. Ya mudah-mudahan begitulah Mas Adib yang kemarin juga sebelum corona kita berkenan ya Mas Adib ya pergi ke Thailand Selatan. Dan program luar negeri terakhir sebelum corona itu adalah di Thailand Selatan. Kita ada program untuk Thailand Selatan itu di Narathiwat, Yala dan Patani. Ada Patani, Narathiwat dan Yala. Kemudian sebelum itu pun kemarin ada program iftar, tetapi memang harus kita pandu dari Indonesia karena kita tidak bisa kirim relawan di sana. Jadi joint operation antara peduli muslim dengan rekan kita, saudara muslim kita di London, yaitu dari NGO Lonely Orphans di London yang digawangi atau dikomandoi oleh rekan kita Ikhlas yang sudah bersama-sama dengan kita di Palu juga gitu. Nah alhamdulillah malam hari ini kita mungkin nanti bercerita soal Somalia ya, soal Somalia, dan mungkin rekan-rekan sahabat muda, sahabat peduli muslim ya, yang malam hari ini memantau kita melalui Instagram kita di peduli muslim dan Facebook peduli muslim. Malam hari ini insya Allah nanti kita mungkin bisa diskusi, bincang-bincang, tukar informasi terkait dengan Somalia ini. Nah, karena alhamdulillah untuk Somalia ini kita sudah 4 kali lah insya Allah, sudah 4 kali melakukan program ke Somalia. Yang pertama di tahun 2017 ya, peduli muslim pertama kali mengirimkan relawannya untuk assessment ke Somalia. Waktu itu kita belum memberikan bantuan, tapi kita waktu itu baru assessment dulu ya, karena kita belum tahu jalan untuk masuk ke Somalia itu. Namun kita yakin bahwa setiap kesungguhan kita pasti Allah akan berikan pertolongan itu. Nah, alhamdulillah di bulan Sya'ban ya, di bulan Sya'ban di tahun 2017 itu kita bisa assessment di sana sekaligus membawa sedikit bantuan untuk saudara-saudara kita di Somalia ini
untuk iftar Ramadan sekalian. Ya, saya masih ingat waktu di tahun 2017 hanya berdua saya waktu itu ketika mencoba untuk menginjakkan kaki ke Somalia, karena waktu itu Somalia adalah negara yang sedang menghadapi kekeringan dan kelaparan yang sifatnya adalah nasional. Bahkan ada puluhan ribu orang di Somalia yang kemudian terkonsentrasi di Mogadishu, di kamp-kamp penampungan di situ, yang mereka kelaparan, bahkan angka kematiannya pun sangat tinggi itu. Itu tahun 2017, alhamdulillah kita ketemu dengan salah seorang muhsinin yang kemudian orang Somalia asli. Dia punya usaha di Indonesia, bahkan putrinya sekarang kalau tidak salah ini kuliah di Fakultas Kedokteran UI, Mas Adib, itu namanya Mr. Egale itu. Jadi kalau ada mahasiswa UI ya Fakultas Kedokteran yang dari Somalia, insya Allah itu bapaknya namanya Mr. Egale itu. Ya. Karena kita pernah sowan dan silaturahim di Jakarta. Jadi beliau orang Somalia yang kemudian saking seringnya di Indonesia dan pulang pergi, sehingga putrinya pun kalau tidak salah itu memang kemarin diterima di Fakultas Kedokteran UI itu, ya, jadi dari Somalia itu. Nah, itu yang pertama kali membukakan jalan itu, ya. Nah, dengan Pak Egale itu, Mr. Egale, yang kemudian orang ini sangat baik sekali, dermawan sekali, dan sering, kalau orang Jawa bilang itu Mas Adib, Pak Egale ini orangnya entengan lah gitu ya, baik hati itu. Pak Egale kemudian Pak Egale ini kita kenalnya dari Pak Tri. Beliau salah seorang staf kedutaan di Ethiopia waktu itu yang mengenalkan kami dengan Mr. Egale ini di Jakarta. Kemudian kita diberikan arahan-arahan untuk bisa masuk Somalia. Alhamdulillah semua urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya, sekali lagi ya, namanya humanitarian, yang namanya menjadi relawan itu sebagaimana yang sering saya ceritakan lah sama teman-teman relawan yang lain, itu kan yang namanya menjadi relawan apalagi di luar negeri ya, itu mungkin enak didengarkan ya, asik untuk disaksikan, tetapi memang pahit dirasakan itu ya. Mungkin kalau diceritakan kan enak ya Mas Adib, diceritakan itu enak, kemudian apalagi sudah berlangsung kemudian mengingat kembali itu kan jadi asik gitu ya, enak disaksikan. Mungkin kalau di tayangan sudah menjadi film dokumenter ya, tapi mungkin bagi relawan yang jalan itu pun mungkin agak ada ya sedikit pahit-pahitnya lah kayak kopi ini. Tapi kalau kita bisa menikmati ya pahitnya kopi ini, tentu menjadi kenikmatan tersendiri. Sebagaimana relawan-relawan dalam negeri saya kira juga begitu kan. Ketika dia menjadi relawan di Palu, di Lombok, ya, kemudian di Aceh juga begitu. Nah, alhamdulillah kita waktu itu asesmen ya. Saya bersama Akhina Burhan ya, yang kemudian ditunjuk oleh Peduli Muslim, karena sepulang kita dari waktu itu humanitarian ke hudud Turki wa Syam ya, di mana daerah ada program di Turki itu, sehingga saya harus pulang dan kemudian berangkat lagi ke Somalia itu. Nah, ini atas perintah jenderal kita, perintah komandan kita ini Mas Ginanjar Jati, sehingga saya diminta untuk berangkat ke Somalia, negara yang belum pernah saya injakkan kakinya. Saya hanya tahu lewat film aja mungkin ya untuk Somalia ini, karena terkenal dengan Pirates-nya itu dengan ya terkenal dengan kalau di dalam film-film ya bajak laut, walaupun nanti gambaran di film itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran sesungguhnya di sana itu, walaupun ya ada banyak samaannya lah. Nah, sahabat Peduli Muslim yang dirahmati Allah, singkat cerita saya berangkat ke Somalia dengan Mas Burhan ini untuk asesmen ke sana, mencari jalan bagaimana kita nanti kaum muslimin di Indonesia bisa memberikan bantuannya, walaupun ada beberapa NGO ya sudah masuk sana juga kan gitu. Namun kita mencari jalan sendiri. Alhamdulillah di tahun 2017 sebelum Ramadan itu kita bisa menginjakkan kaki. Kita berangkat waktu itu dari Jakarta itu pakai pesawat Emirates ya, pesawat Emirates. Kemudian transit di Dubai. Memang ada yang agak unik untuk sampai ke Somalia ini, sahabat Peduli Muslim, karena memang perjalanannya itu memang tidak pasti, karena pesawat yang dari Dubai atau mungkin dari Istanbul yang ke Mogadishu ini tidak menentu. Ada yang penerbangannya itu cuma seminggu 3 kali, bahkan kadang-kadang bisa di-cancel dengan tiba-tiba. Ini maka kita sebagai relawan waktu itu kita harus memang betul-betul mempersiapkan schedule yang baik begitu, dan kemudian ada cadangan keuangan di situ karena untuk mengantisipasi misal ada pesawat yang memang ter-cancel di situ.
Nah, alhamdulillah kita pakai pesawat itu namanya yang agak asing itu sebenarnya, Dalo Airlines itu ya, dari Dubai ke Mogadishunya. Nah, kemudian kita dari Jakarta pakai Emirates kira-kira ya 8 jam ya. Kemudian kita mendarat di Dubai, kemudian itu mendaratnya kita sore hari. Kemudian pagi harinya kita baru jalan pakai pesawat Dalo Airlines ini. Pesawat yang kalau ke Mogadishu itu waktu itu kalau nggak salah hanya 3 kali penerbangan dalam 1 minggu itu untuk ke Mogadishu. Ada pesawat yang lain yaitu Turkish yang waktu itu dia harus Istanbul, tapi biayanya sangat jauh. Ya. Ada pesawat lagi satu namanya Juba Airlines. Ya. Nah, kebetulan saya milih yang Dalo itu. Ya, sama-sama inilah. Kalau kita itu pesawatnya adalah pesawat low cost carrier ya, LCC ya, pesawat low cost carrier ya. Kalau kita di sini kayak maskapai yang kemudian berbiaya murah gitu lah kira-kira. Nah, alhamdulillah ada yang ketika kita di Dubai ada penumpang yang lain yang sama-sama kita menunggu karena mau ke Somalia, mau pulang Indonesia, mau ke Somalia, mau ngapain? Oh, kami mau memberikan bantuan karena memang berita yang waktu itu yang sedang menjadi isu yang cukup kuat adalah memang kelaparan di Somalia. Nah, kita ada yang menyampaikan itu waktu itu di bandara di Dubai itu. Menyatakan kamu kok pakai pesawatnya Dalo sih gitu. Ya, ada kira-kira begitu. Loh, emang kenapa? Wah, ini pesawat ini nggak mesti, kadang-kadang bisa cancel sesuka hatinya itu kalau memang nanti ada kendala di Somalianya atau kadang-kadang tiba-tiba itu pesawat bisa jadi tidak terbang atau delay begitu. Nah, bismillah lah begitu. Nah, kemudian kita berdua ya dengan Pak Buran akhirnya bisa lah lancar waktu dengan pesawat ada namanya Dalo Airlines ya. Kebetulan kita nggak langsung ke Mogadishu, kita transit dulu di sebuah bandara yang itu memang di daerah Somaliland ya, namanya Hargeisa. Qadarullah itu 2 pesawat semua sama-sama itu berangkat dari Dubai, namanya ada Dalo, ada kemudian namanya pesawat Juba Airlines itu. Nah, ketika sampai ke Somaliland, itu ternyata pesawat Jubahnya lebih dahulu itu. Dan qadarullah pesawat Jubahnya ini rusak ini. Pesawat Jubah ini rusak. Sehingga penumpang yang turun dari pesawat Jubah ini, kemudian ada yang ke Mogadishu, ada yang turun ke daerah Hargeisa ini ya, di daerah Somaliland ini. Semua pesawatnya jadikan satu di pesawat Dahulu ini. Ini memang agak unik sendiri. Saya belum pernah menemukan naik pesawat kemudian, ayo siapa yang mau ke Mogadishu langsung naik aja lah gitu ya. Kemudian kita pokoknya free seat. Kita nyari seatnya itu bebas gitu. Jadi tidak sesuai dengan seat number. Kalau kita umumnya kan naik pesawat pakai seat number itu ya. Begitu. Nah, ketika mau take off aja orang masih kadang-kadang sampai pramugari itu, nah, kemudian awak kabin itu dalam memberikan peringatan sudah mau berangkat ini kamu duduk itu kadang-kadang masih kesulitan orang, sebentar itu masih disemayani itu ya, sampai harus benar-benar mereka duduk itu. Bahkan ketika landing pun belum parkir ya secara sempurna itu kadang-kadang sudah pada buka sabuk pengaman ini. Memang ini sudah menjadi ini hal-hal yang unik itu. Nah, kami asesmen di sana di tahun 2017 kemudian menyampaikan sekalian ya, karena kita asesmen dan membawa langsung bantuan untuk iftar Ramadan waktu itu, karena memang itu di akhir bulan Sya'ban kalau nggak salah itu memang. Nah, akhirnya ketika sudah sampai di Somalia, wah betul-betul ini menjadi hal yang sangat pemandangannya sangat berbeda sekali dengan negara kita Indonesia ini ya. Yang pertama yang menjadi keunikan dari Somalia ini adalah memang hampir 100% warganya adalah Muslim, Mas Adib ya, dan sahabat peduli Muslim. Hampir 100% itu warganya adalah Muslim ya. Bahkan mereka agak sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita memang mayoritas Muslim, tapi kalau mau melihat aurat perempuan itu kan di sini sangat mudah ya. Tapi di sana masya Allah ya, jadi akhwatnya itu hampir-hampir memang semuanya memakai hijab, dan kemudian banyak di antara mereka yang memakai niqab itu sudah biasa itu. Bahkan mereka seakan-akan memang memegang teguh prinsip keyakinannya untuk meyakini bahwa akidah Islam itu adalah sebagai keyakinan mereka. Itu memang luar biasa sekali. Bahkan ketika kita ke camp pemukiman, ke camp pengungsian itu pun ya ada cerita bahwa kalau ada NGO yang bukan dari Muslim, mereka pun enggan untuk menerima bantuannya itu. Ya, karena saking kuatnya keyakinan mereka
terhadap akidah ini. Nah, alhamdulillah waktu itu kita menyampaikan langsung bantuan juga dari kaum muslimin di Indonesia, yaitu bantuan iftar Ramadan selama 1 bulan ya di situ. Kira-kira waktu itu ya 1 jutaan ya, masih 1 jutaan itulah. Itu bisa untuk 1 bulan bagi mereka dan dibagi itu. Alhamdulillah kita tadi di Somalia. Alhamdulillah di tahun 2017 itu kita kemudian memberikan bantuan iftar Ramadan ya. Dan setelah itu kita pulang ke Indonesia. Nah, dengan cukup banyak catatan waktu itu ya, yang kemudian menjadi hal yang sangat menarik bagi kita relawan yang pertama kali ke Somalia. Turun dari bandara itu memang sudah pemandangannya sudah berbeda ya. Kalau kita di sini lihat senjata orang itu kan juga mungkin tidak biasa, orang sana pun sudah biasa karena memang ada konflik di internal mereka antara pemerintah dan oposisi, sehingga Masya Allah pengamanannya sangat ketat sekali, orang bawa senjata itu banyak sekali. Nah, kemudian Somalia ini adalah negara yang sebenarnya sangat kaya raya, sobat Budi Persembahan Karyan. Bahkan saking kayanya mereka pun itu sebenarnya bisa kalau bisa mengelola negaranya itu dengan baik, tentu ini akan menjadi negara yang barangkali sebagaimana dahulu kala bahwa Somalia ini terkenal negara kaya karena dia pengekspor terbesar hewan ternak ke Saudi ya, ke Yaman, itu Somalia itu. Dan dia punya banyak sumber daya alam, bahkan ada uraniumnya, begitu yang kita baca dan dapat dengar dari rekan-rekan kita di Somalia bahwa memang ada uranium, ada tembaga di situ, ada timah di situ, belum hasil lautnya. Garis panjang pantainya aja adalah dia negara yang pantainya adalah paling panjang di Afrika ya, ada 3.333 kilometer. Jadi memang sumber dayanya luar biasa di sana, di Somalia ini. Maka ya kita kemudian punya pendapat ya, kenapa Somalia hari ini masih di negaranya masih berkecamuk ya konflik yang kemudian barangkali seakan-akan ada beberapa pihak yang ingin bahwa konflik di Somalia ini tidak selesai, karena memang seakan-akan ada pihak yang lain yang ingin senantiasa merawat konflik ini sehingga dia bisa dengan enaknya nanti mengambil sumber daya yang ada di Somalia itu, karena negara ini adalah negara kaya sekali ya. Bagaimana dia belum maksimal di dalam memanfaatkan sumber daya lautnya itu ya. Bahkan ketika kita di sana pun Masya Allah ya, hampir ya yang namanya ikan itu sebenarnya ya, cukup banyak ikan laut itu. Nah, tetapi orang sana kurang suka makan ikan, sehingga kita ketika bincang-bincang dengan rekan-rekan kita mahasiswa Somalia yang pernah di Indonesia itu menyampaikan gimana sih kampanye makan ikan di Somalia itu, karena ikannya cukup besar, dan bahkan saya dengar illegal fishing di Somalia cukup tinggi ya. Negara-negara yang nakal ngambilin itu cukup banyak di sana. Nah, kalau kemudian dibawa ke negaranya, karena memang mungkin pengamanannya belum bisa secara maksimal di pantai-pantai atau laut di Somalia. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah, itu di tahun 2017 ya, dengan berbagai macam kita menerima cerita tentang Somalia, menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan saudara kita di Somalia ketika kekeringan itu. Bahkan saya menemukan sendiri waktu itu dengan Mas Burhan, ada seorang ibu-ibu yang dia Masya Allah ya, dengan membawa anaknya itu, saya tanya itu, anaknya ada berapa? Ada 5 itu. Ini berapa? Tinggal 2. Ya, tinggal 2 itu. Yang lain mana? Ini mati di jalan itu. Jadi tinggal itu. Jadi mati di jalan itu. Bahkan angka kematian waktu itu sangat tinggi ya. Kalau nggak salah perharinya ya mungkin di angka lebih dari 20 orang itu perharinya itu. Atau mungkin lebih tinggi itu. Saya agak lupa karena memang tinggi sekali. Nah, dia jalan kaki itu 80 kilometeran kira-kira. Kalau di Jogja ini kan kayak Purworejo ya. Karena orang pasti menuju ke pusat-pusat kota, sudah tidak ada makanan ya, dia juga bingung di dalam mencari maisha atau pekerjaan, sehingga dia kemudian rame-rame menjadi memenuhi ya pengungsi yang jumlahnya 600.000 kalau nggak salah. Ya, ada di Mogadishu itu 600.000 orang, semua butuh makan itu, dan semua muslim. Ya, semua muslim. Ada 600.000 orang di camp Mogadishu. Akhirnya Masya Allah ya, kita melihat bahwa di sana di Somalia ini ya, saya kira memang kalau mau memberikan bantuan, saya kira memang tepat sekali di sana, karena memang
mereka membutuhkan sekali bantuan ini ketika musim kekeringan. Bahkan kadang-kadang ketika habis kekeringan itu kebanjiran, karena di dekat Mogadishu itu ada sungai namanya Sungai Sabile ya. Sungai Sabile ini kalau pas kemarau kering sekali. Ya, kering sekali. Tapi ketika nanti musim hujan bisa jadi menjadi banjir bandang itu. Jadi habis mereka kekeringan, ya kelaparan, baru kemudian dihajar sama banjir itu. Itu di Mogadishu ya, kita sampai Mogadishu menyaksikan bagaimana mereka hidup di tenda-tenda yang serba kekurangan tuh. Tetapi hebatnya mereka tetap senantiasa menjaga para wanitanya dengan pakaiannya yang menutup aurat ya, kemudian dia juga memakai niqab, kemudian dia tidak mau menerima bantuan yang sekiranya bantuan ini membahayakan akidahnya. Itu. Jadi tidak mau itu menerima bantuan. Ditanya dulu, ini muslim kah? Ya. Masya Allah, jadi mereka tidak mau menerima bantuan itu. Menerima bantuan, ya, yang bantuan itu sekiranya membahayakan akidah mereka itu. Ya, ada baik di Mogadishu atau di tempat-tempat yang lain. Jadi itu cerita-cerita awal lah. Kita ketika awal ke Somalia di tahun 2017 ya. Waktu itu program Iftar Ramadan. Kemudian di tahun 2017 pula, karena kita sudah survei dan kemudian kita sudah mengassessment tempat itu ya di Mogadishu, sehingga kita pulang, saya laporan langsung ke komandan kita di Peduli Muslim ini, direktur kita ini Mas Ginanjar Indrajati yang waktu itu belum menikah, sehingga yang kemudian saya bercerita sama beliau laporan, dan ini terkait dengan laporan di Somalia begitu. Akhirnya kita karena melihat ya data-data yang ada di Somalia, maka kita putuskan udah kita bikin program kurban ya, karena program kurban di Somalia ini cukup menarik sekali ya, karena harganya sangat murah ya. Sangat murah, beda dengan kayak di Indonesia atau yang lain ya, baik itu kambing ya, kambing itu kalau bahasa Somalianya kan arek ya, kambing itu arek ya. Ada lo, ada gil ya. Kita kan ada arek, lo, gil ya. Arek itu kambing ya, lo itu sapi, gil itu onta itu. Nah, kalau kita kan kambing ya, mendo. Kalau orang Arab bilangnya mungkin huruf ya. Ghanam ya. Nah, ada kemudian sapi itu ya, kemudian ada camel atau unta ya. Orang sana bilangnya gil itu. Nah, itu harga yang menarik. Kemudian kita putuskan adalah kita bikin waktu itu program kurban di Somalia. Saya masih ingat di Somalia itu di tahun 2017 Mas Adib, kita memulai program kurban Somalia yang barangkali animonya sangat tinggi di Somalia ya. Di tahun 2017 ya, di tahun 2017 itu waktu itu kita kirim ya 44 sapi, 2 unta dan 700 kambing waktu itu. Ya, jadi waktu itu yang pertama 44 sapi, 2 unta dengan harga yang sangat fantastis sebenarnya. Waktu itu sepertujuh sapi itu 1.147.000 ya. Ya. Jadi kambingnya 1.300.000. Waktu itu 2017 kalau di Indonesia kira-kira 2.700.000 ya, masih ada 2.800.000. Umumnya orang ketika mau berkurban sepertujuh sapi, kita waktu itu bisa buka harga di tahun 2017 itu untuk iuran sepertujuh sapinya itu adalah 1 juta ya, 147.500 lah kira-kira. Kemudian ini yang sangat fantastis di tahun ini ya, tahun 2018 juga kita kirimnya 100, sudah ada peningkatan sapinya ya, 133 sapi, 2 unta dan 200 kambing. Nah, sementara di tahun 2019 kemarin kita cukup banyak sekali. Kita kirimnya sapi itu 244 sapi ya. 244 sapi, 5 unta dan 131 kambing itu di tahun 2019. Waktu itu ada penurunan harga di sapi, soalnya itu harga sapi waktu itu masih kita tariannya masih 950.000 ya. Orang di Indonesia, khususnya di Jogja atau Jakarta lah, satu iuran sepertujuh sapi itu kira-kira 3 juta ya, 3 juta ya, kira-kira 3 juta rupiah
kita di Somalia sepertujuhnya itu 950.000 ya. Makanya waktu itu para Sohibul Kurban ya, para muslimin tuh dia langsung pada mendaftar dan kemudian mentransfer ke rekening Peduli Muslim untuk korban sapi, sehingga kita bisa kirim waktu itu dengan 950.000 rupiah itu bisa untuk korban sapi di Somalia ya, bisa korban itu di tahap pertama. Kemudian kita buka 3 tahap ya, 3 tahap pembayaran pertama 950, kemudian ada 1.100.000 dan seterusnya itu. Karena memang sebagaimana di Indonesia semakin mendekati Idul Adha pasti ya juga semakin tinggi. Ini Masya Allah. Ya memang sapinya berbeda dengan sapi yang ada di Indonesia ya. Di sana makanan aja sulit apalagi ya. Cuman dagingnya cukup bagus, saya lihat memang tidak ada perbedaan di situ, hanya mungkin bobot dari sapinya yang berbeda. Kalau di sana satu lembu itu ya masih bisa lah, kalau daging bersihnya itu 70 kg itu masih dapat itu ya. 70, nanti bisa dicek di di fanpage-nya Peduli Muslim, dan itu tentang program korban di tahun-tahun yang lalu itu. Nanti juga bisa dilihat itu tentang keunikan nyembelih di Somalia ya. Kalau jagalnya di sini kan pakai tali ya, sekarang enggak, cekli bareng-bareng itu Mas. Sapinya itu cekli sama rame-rame, itu ada itu di fanpage Peduli Muslim itu ya. Mereka di YouTube juga ada ya, di YouTube itu. Alhamdulillah kita kalau pas sembelih unta kita sembelih sendiri terus ini sana, sambil merasakan agak memang berbeda ketika memilih unta. Kita kan di sini kan biasa nyembelih kambing, sapi. Di sana ada unta, ini relawan kita di sana insya Allah juga menyembelih secara langsung unta itu. Nah memang ada banyak cerita yang ketika kita, bagaimana tadi saya cerita di awal, kelihatannya memang asik untuk diceritakan itu. Tetapi untuk mencapai Somalia itu memang tidak mudah ya. Satu, memang biayanya agak banyak ini Mas, untuk relawan itu. Dan alhamdulillah ada beberapa relawan yang memang siap dengan keadaan-keadaan yang barangkali memang sudah menjadi catatan sendiri bagi kita, bahwa negara ini adalah negara konflik, itu harus sudah siap ya, harus sudah siap ke keluarganya bahwa ini negara ini adalah negara yang masih konflik bersenjata itu. Maka sangat beresiko bagi relawan itu ketika dia menyalurkan bantuannya, walaupun sudah kita minimalisir, kita jaga betul ya bagaimana tentang keamanan itu, tapi kita kan baru berusaha ini ya, semuanya kita serahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Kita usaha dulu lah gitu. Nah, memang banyak cerita-cerita yang memang itu kemudian ya, cerita itu kita alami sendiri di sana itu. Ya, kita alami sendiri. Ketika di tahun 2017, 2018 itu memang ya selama 4 kali kita berangkat ke Sumatera. Rencananya ini kalau tidak ada COVID-19 ini memang insya Allah kita juga akan berangkat lagi kan untuk di Idul Kurban ini ya. Dan mungkin program ke yang lain kan ada kita mungkin ke Turki ya, ke Thailand Selatan juga. Bukan program luar negeri Peduli Muslim, tapi memang ya qadarullah karena memang pandemi ini sehingga memang tidak memungkinkan kita ke sana. Tetapi insya Allah karena kita punya rekanan, kita punya jaringan yang sudah terpercaya sejak tahun 2017, maka insya Allah nanti bantuan-bantuan akan kita serahkan melalui perwakilan yang ada di Indonesia ini dan kemudian dikirimkan ke sana dalam panduan kita untuk di dalam program pendistribusiannya itu. Saya kira gitu tuh ceritanya. Sambil diminum dulu nggak apa-apa ya kopinya ya nih. Masanya. Jazakallah ini Mas Adib nih. Ya, ngomong terus ya anggo kesel ya Mas Adib. Sahabat Peduli Muslim ya dirahmati Allah, teman-teman mahasiswa Somalia yang pernah kuliah di Indonesia yang hari ini saya kira tadi saya sudah WA-an. Mungkin banyak yang menyaksikan hari ini. Kita juga teman-teman Somalia kita yang dia mahir berbahasa Indonesia, yang mudah-mudahan juga setia mengikuti perbincangan kita pada malam hari ini Mas Adib, dan relawan-relawan yang lain yang hari ini tadi juga barangkali sudah beberapa mungkin japri, mungkin mau juga ikut berdiskusi atau gitu, ikut bergabung dengan kita di talkshow kita pada malam hari ini ya. Ya ngapunten Mas Wahyu ini tadi, Mas Wahyu yang terakhir dengan kita nih, master selam kita ini ya, Kang Wahyu Mulyono ini japri saya dan call saya, tetapi ya menurut saya karena kita baru bincang-bincang sehingga tidak bisa saya angkat nih, karena guru atau instruktur divingnya Peduli Muslim ini kan kemarin juga ikut berangkat ya. Beliau adalah mantan head of dokumenterinya Kompas TV, dan kemudian dia juga bikin film untuk National Geographic dan Astro, kemudian
Alhamdulillah ya, saya sangat senang sekali di tahun 2019 kemarin ya, bersama saya, Mas Wahyu dan Ali Mokhaidori ya, yang cukup kebapaan dan cukup berwibawa itu. Dan kemudian ada Ustadz Farid dari Bandung ya, kemudian kita berlima berangkat ke Somalia di 2019. Ada banyak cerita yang mungkin kalau sampai pagi mungkin udah habis diceritakan tentang Somalia itu ya. Ceritanya sangat-sangat bagi saya sangat menarik kan. Memang ya, Somalia adalah negara yang indah ya. Indah sekali Somalia itu sebenarnya. Indah sekali garis pantainya, kemudian sumber daya alamnya, masyarakatnya ya, Masya Allah itu. Dan dia ya, karena sama-sama dengan punya kita sebagai seorang muslim apalagi ya, mereka sangat care sekali ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya pernah Mas, di tahun 2017 itu. Waktu itu kan ya sebagaimana di negara-negara Arab dan di Afrika, mereka ramenya itu kalau Idul Adha ya, bukan Idul Fitri justru. Idul Adha itu rame. Waktu itu kita kemudian, wah saya penasaran ya, kayak pengen naik perahunya orang Somalia kayak apa, karena yang terkenal kan bajak lautnya kan gitu. Wah kayak apa itu, Masya Allah, kita kok ya cuma ngangan-ngangan dia kesampaian itu ya. Kita diajak habis melaksanakan program kurban itu di sebuah pantai yang ramai itu gitu. Tetapi Masya Allah juga saya agak heran, di sana banyak perahu dan kita coba mau naik perahu enggak ini, yang nyetir orang Somalia ya, saya nggak apa-apa lah. Tapi saya waktu itu agak ragu-ragu karena tidak pakai life vest ya, tidak pakai pelampung. Waduh, nanti ini laut ya kalau nggak pakai. Ya memang ya, orang nyetirnya orang Somalia begitu, nyetir perahunya. Sampai ada kawan itu bilang, antum ini kayak asadul fil bari wal ghanamul fil bahri ini. Nah, jadi kita ini kalau sudah naik kapalnya orang Somalia, ini dia katakan, antum ini asadul fil bari wal ghanamul fil bahri. Antum ini kayak singa di daratan, tapi kalau sudah di laut kayak kambing. Jadi kan waduh kece sekali nih. Karena takut juga ya, karena kita nggak pakai life vest, saya bawa tas isinya paspor ya. Ya khawatirnya kalau wah nyetirnya itu kayak slalom tes ya, kayak slalom tes. Kalau orang di mana di darat ada slalom tes ya, pakai mobil itu. Ini pakai perahu ini mereka, aduh. Padahal kalau di pantai-pantai di Jogja ya, tempat wisata di Parangtritis, Pantai Sadanan itu kan di Pantai Gelagah di Laguna itu kan kapalnya pakai jukung kalau ini. Jadi agak aman lah, ada fibernya kanan kirinya imbang itu. Wah itu enggak pakai itu. Wah tapi kencengnya Masya Allah kayak di rally itu. Waktu itu saya kemudian ada waktu itu dengan Bang Hendra Abu Samil ya, waktu itu juga naik di situ, ada Bang Hendra Abu Samil, ada Mas Jati juga ikut itu ya, ada kemudian waktu itu Mas Burhan di tahun 2017 itu masih ingat itu, yang 4 orang yang kemudian naik kapal itu ya, sampai begitu ada yang meledek kita nih ketika naik kapal ya, sementara nahkodanya orang Somalia. Saya bisa membayangkan, memang mereka sudah memang canggih kalau main di lautan ini, karena sudah terbiasa itu memang. Dan sebenarnya kita nggak dikasih life vest, padahal kan kalau kita ya sehebat apapun kita berenang, kalau sudah di laut kayak gitu ya saya kira memang nafas kita terbatas kan gitu. Wah, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita masih diperkenankan Allah untuk pulang ke Indonesia ya, bisa selamat ya, karena main-main di pantai dan yang menahkodai itu langsung orang Somalia asli. Itu di 2017 ya, sebuah cerita yang barangkali saya nggak lupa itu kita naik itu. Nah kemudian di tahun 2018 kami bertiga itu, Mas Adib bertiga berangkat ke Somalia lagi. Kebetulan saya sendiri, kemudian Ustadz Farid Ramdhani LC ya, kemudian ada ini guru saya juga ya, komandan saya Pak Ali Mokhaidori ya. Bertiga kami diutus untuk berangkat ke ke Somalia untuk program yang ketiga itu. Nah Masya Allah memang sekali lagi untuk mendapatkan transport ke Somalia ini tidak mudah ya, tidak mudah sekali. Harus memang dihitung. Kita perjalanan naik pesawat 2 hari itu, kayak dihitung dengan transitnya. Wong itu berangkatnya hari Senin, pulangnya hari Senin.
kemudian sampai Jakarta Rabu pagi itu. Jadi kita naik pesawat aja 2 hari itu waktu itu. Agak lama. Kalau lewat Istanbul sih mudah ya, kan, tapi lebih mahal dan waktunya sebenarnya nanti hampir sama. Pesawatnya bagus pakai Turkish. Bahkan sekarang ada pesawat yang kalau tidak salah Qatar ya, Qatar juga sudah masuk ke Mogadishu. Ada pesawat lain yang Ethiopian juga, lewatnya nanti lewat di Addis Ababa ya. Tetapi kita waktu itu masih saya pakai Sri Lankan Air ya, saya masih ingat itu. Itu juga waktu itu agak repot karena Sri Lankan Air kan pramugarinya pakai bajunya, waduh, ngeri-ngeri sedap. Jadi pakai bajunya begitu, kita waduh nggak tahu ini komandan kita itu waktu itu belikannya pakai Sri Lankan Air ya. Jadi memang yang paling murah katanya relawan ya, memang. Ya, semua itu kita ke Kolombo, dari Kolombo waktu itu terus ke Dubai ya, Dubai. Kita Sri Lankan, kemudian pulangnya ini yang agak memang kita pulangnya waktu itu lewat Nairobi. Ya. Negara yang waktu itu kita nggak bayangkan Nairobi kayak apa ya. Ternyata kita memang waktu itu pulang ke lewat Nairobi, lewat Kenya itu. Lewat Kenya yang teman-teman ketika ketemu dengan petugas bandara karena celana kita nggak isbal tuh. Ditanya, antum sehat? Kalau pakai bahasa Inggris ya, are you okay? Are you okay? Ini kenapa celananya dipotong? Itu ada pertanyaan gitu. Ya kebetulan jadi kita Ustaz Farid. Celana kamu kenapa kok dipotong itu? Wah, jelas. It's okay. Jadi memang di tahun ya saya masih ingat itu 2018 lah kita berangkat ke Somalia yang waktu itu, wah Masya Allah, ada cerita yang memang agak sedikit horor juga. Karena memang ketika kita sudah ke Somalia, maka tentu semua relawan itu harus mengikuti Mas Adib dan sahabat Bedul Muslim, harus mengikuti arahan mitra kita itu. Dan mitra kita itu memang harus mitra yang terpercaya itu, nggak boleh. Karena memang yang namanya kidnap ya di sana, yang namanya Nun Sewu ya, penculikan itu memang, wah sudah luar biasa ya, kayak hari-hari itu. Yang namanya orang asing ya, boleh silakanlah dicek di berita-berita itu tentang bagaimana kejadian kidnap di Somalia itu memang cukup mengerikan tuh. Bahkan kita nggak boleh ke supermarket aja, kita harus dalam pengawasan dan ada aturan tertentu. Karena enggak bahaya sekali itu. Bisa keluar mungkin 10 meter dari mes kita atau command center kita bisa nanti hilang. Nah, itu betul qadarullah di tahun 2018 itu ya kita command centernya di sebuah kayak penginapan dan kemudian ada orang asing juga di situ dari Jerman, perempuan yang dia mungkin karena tidak mengikuti arahan mitranya itu atau terjadi sesuatu, dia belanja di supermarket, ya memang diambil itu. Dan bahkan ketika kita mau pulang dia belum ketemu ini seorang nurse ya, seorang perawat ya dari Palang Merah Internasional, itu dicek ada itu di berita-berita. Dan kita satu penginapan di situ itu memang dari Jerman yang walau alam sampai kita pulang belum ketemu itu. Dan para penculiknya itu memang karena memang yang namanya penculikan ya, atau kidnap itu memang dari kelompok-kelompok yang memang banyak sekali, itu memang kriminal ya, kayak di Indonesia inilah mungkin banyak kelompok-kelompok kriminal itu. Dan dia minta tebusan waktu itu 60 miliar kalau salah itu. Satu kepala itu 60 miliar. Kita juga agak ngeri-ngeri nih, waduh. Ada ketemu dengan 2 orang warga negara Jerman yang kita waktu bincang-bincang yang kemungkinan mencari warga negaranya yang tadi diculik itu. Ya, kemudian kita bincang-bincang memang minta tebusannya sekitar 60 miliar kalau dirupiahkan itu. Wah, itu agak berat mungkin ya. Berarti 60 miliar satu kepala itu. Dan kita itu satu di supermarket yang kita belanja dan dia nginapnya juga dalam ya mes yang sama dengan kita itu. Seorang perawat dari Germany. Ya masih ingat itu, waduh, ya, ternyata ada kejadian begitu di Somalia di tahun 2018. Maka kita harus berhati-hati sekali di situ. Kalau suara tembakan lah biasa itu. Suara tembakan, suara gerak itu sudah biasa mereka. Bahkan saya waktu pertama kali ke Somalia dengan Mas Burhan dan program kurban yang pertama kali, karena pertama kali itu kan 2017 program Iftar Ramadan, kemudian ada program kurban di situ. Pertama kali ke sana saya pokoknya minta ini ya, di mana tempat Black Hawk Down ini. Karena Somalia paling terkenal Black Hawk Down ya. Yang bisa ngalahkan Amerika itu dia.
ya adalah para pejuang di Somalia itu ya. Saya penasaran sekali. Ternyata bukan kayak Monas ya, yang bayangkan mau dijadikan monumen ya kayak jalan kampung biasa. Saya datang waktu itu dengan apa namanya Rois kita ini Mas Jati ya dengan ketua peduli muslim. Pokoknya saya pengen Black Hawdon. Oh di sini Black Hawdon ya. Ya saya bisa merasakan tanahnya Black Hawdon. Helikopter ya Apache ya kalau salah ya. Atau helikopter canggihnya Amerika yang kemudian ditembak jatuh pejuang Somalia di situ ya. Ya Masya Allah itu. Jadi kita bisa mengunjungi itu. Ya, tapi saya lihat memang nggak ada. Ya saya biasa aja. Nggak boleh jadikan museum apa itu enggak ya. Nah kita setelah di situ kemudian mengunjung ke rumah sakit ya, rumah sakit itu ya, kemudian rumah sakit di situ kita berkunjung. Itu di tahun 2017 saya masih ingat. Nah kalau melihat ya tentang konflik-konflik di Somalia tentu hari ini mungkin lebih baik saya lihat berita-berita mungkin karena juga sudah banyak orang Somalia yang belajar di luar negeri dan kemudian dia pulang untuk membangun negaranya. Karena ini memang negara kaya sekali. Orangnya sebenarnya pintar-pintar semua. Ini orang ini. Cuma karena memang ada pihak-pihak yang kemudian memelihara atau melihara konflik ini sehingga dia saya kira tidak inginlah negara ini maju. Kalau maju, dia bisa mengalahkan negara-negara yang lain di sekitar dia itu karena memang pantainya, lautnya luar biasa, kemudian ada uranium di situ, ya saya kira ini menjadi pendapatan sendiri bagi negaranya. Ya, perjalanannya sudah panjang tadi ya saya ceritakan. Naik pesawatnya sudah lama ya, hampir 2 hari kalau sampai transitnya. Pernah kita di Nairobi itu dari pagi sampai malam itu 12 jam transit karena untuk ngepaske betul kayak di Indonesia transit 3 jam, 4 jam itu memang kadang-kadang nggak susah ya. Memang jatuhnya di 12 jam itu. Nairobi nanti masih Nairobi aja turunnya ke Bangkok bukan ke Jakarta langsung. Jadi ke Bangkok dulu. Dari Nairobi itu ke Bangkok. Mampir ke Thailand dulu Mas Adib. Kita kan waktu itu ke Thailand kan langsung ya dari Hat Yai. Dari Kuala Lumpur atau kalau enggak ya kita dari Changi Singapura baru nanti pakai pesawat ke Hat Yai. Ini enggak dari Nairobi kita ke Bangkok dulu. Jadi Bangkok masih transit lagi karena untuk ngepaske penerbangan yang memang betul-betul bisa sesuai dengan rencana kita. Nah untuk ke bandara Somalia kalau pas turunnya itu di bandara Aden Abdullah namanya itu mungkin pemeriksaannya nggak ketat. Alhamdulillah kita karena mitra kita ini mungkin salah satunya adalah yang jadi mitra Abdullah namanya Aroyan ini dia punya kenalan yang orang ini baik sekali dengan kita. Masya Allah namanya Bang Dalak itu orang Somalia dan sekarang menjadi pejabat di Somalia sehingga kita turunnya nggak di penumpang biasa kita di VIP itu karena dia kepala logistik imigrasi di situ ya namanya Bang Dalak itu. Nah Bang Abdul Razak namanya Abdul Razak kemudian kita turun ya mungkin pemeriksaan sedikit kemudian kita ngambil bagasi sudah. Bagasi itu kadang-kadang juga ada yang mengambilkan. Cuman kalau kita pulangnya ini agak repot Mas Adib dan sahabat peduli muslim yang saya berdoa semoga Allah merahmati antum semua. Jadi kalau kita mau pulang dari Somalia itu pemeriksaan sampai kita naik pesawat itu bisa 6 atau 7 kali itu. Itu jadi pemeriksaannya lamanya ya. Kita misal nanti mau masuk bandara jam 11, flight kita jam 12, jam 7 itu harus sudah berangkat dari karena nanti lama pemeriksaan itu. Lama sekali pemeriksaan ya. Jadi ada 6 atau 7 kali kita pemeriksaan di bandara Aden Abdullah itu. Jadi pertama kali masuk itu mobil kita dicek dulu ya. Mobil yang dipakai untuk ke bandara itu harus ada surat pengantar dari polsek setempat lah kira-kira gitu ya. Bahwa mobil ini mau dipakai bandara. Suratnya itu dari kepolisian ya. Polsek atau Polres di situ ya harus dicek nomor mesinnya sama, suratnya sama, pengemudinya harus sama. Ya, terakhir kemarin saya melihat kalau kita misalnya pakai taksi itu nggak mudah. Kamu nanti akan bermasalah. Karena memang kejadian intihari kemudian bombing itu cukup besar sehingga rumah-rumah itu pada di barrier di sana rumah-rumah pejabat itu sampai hari ini mungkin pengamanannya masih super ketat itu bahkan yang beberapa waktu lalu laptop aja bisa sampai kebobolan mereka diledakkan di pesawat itu. Sampai ketat sekali. Nah itu pemeriksaan ketat sekali ya di Somalia ini karena untuk kenyamanan para penumpang dan keamanan negara mereka sehingga pengamanannya sangat ketat. Masuk sudah mobilnya dicek dulu, sopirnya, suratnya,
ya kemudian nomor mesinnya harus dibuka. Ya. Baru kemudian pemeriksaan yang kedua, ya pemeriksaan yang kedua itu semua suruh turun kecuali orang asing, ya itu. Jadi orang asing kita tetap begitu. Cuman orang Somalianya yang menjadi mitra kita atau guide kita, rekan-rekan kita yang mau ngantar ke bandara itu harus turun. Mereka diperiksa semua di situ oleh tentara gabungan dari Uni Afrika, itu ada dari Uganda, ada dari Ethiopia itu. Jadi ada tentara-tentara asing yang memang mereka join operation untuk mengamankan di situ, di mana di bandara itu. Itu yang kedua ya, sudah gitu. Baru nanti masuk lagi ya pemeriksaan dengan anjing. Ya, mobilnya itu diperiksa pakai anjing, mesinnya ya untuk anjing pelacak ada bahan peledak enggak atau narkotika atau apa. Baru kita kemudian masuk ke bandara, dicek semua kayak biasanya itu ya, semua dengan X-ray, kemudian barang masuk X-ray. Yang kedua kita masuk ke waktu mau ke waiting room ya, semualah standar bandara. Tetapi hal yang unik adalah ketika kita mau nanti masuk pesawat, tes tenteng kita itu harus ditaruh semua di depan pesawat itu ya, ditaruh di depan pesawat. Kemudian tidak boleh ngambil gambar, tidak boleh kita melihat. Nanti di situ para pasukan khususnya Somalia itu bawa anjing pelacak, itu dicek pakai anjing semua, baru kita boleh naik pesawat itu sampai 6 kali. Makanya waktunya agak lama ya, itu mereka memeriksa memastikan bahwa barang-barang yang dibawa penumpang aman, dan penumpangnya pun penumpang yang memang tidak bermasalah. Itu salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika berangkat Somalia. Nggak bisa kalau nggak pakai mitra, itu sangat susah. Harus pakai dengan mitra di sana yang menguruskan visa kita, yang kemudian kalaupun kita pulang, kita harus ada yang menjamin mengantarkan sampai bandara. Kalau kita jalan kaki, wah itu repot lagi. Wah nantilah kita jalan kaki ke bandara aja ya, atau naik ojek online. Nggak ada ya ojek online di sana, saya kira nggak ada itu ojek online saya nggak usah sebut mereknya ya. Ya mungkin nanti ada Somalia Cek atau apa itu ya Masya Allah, negara yang lebih ya. Yang agak heran lagi, di negara yang barangkali sedang berkonflik dan mungkin secara ekonomi juga dengan Indonesia agak berbeda ya, agak di bawah kita. Tetapi mereka dalam jual beli sudah pakai e-money itu. Ya. Ya, saya pernah menukarkan ya untuk uangnya kan namanya shilling ya, namanya shilling itu. $100 itu dapatnya satu karung itu. Jadi mata uangnya banyak sekali. Kita bagikan waktu itu 3.000 4.000 shilling ya. Untuk orang itu tuh beli roti. Namanya mata uangnya shilling itu. Jadi saya minta tolong sama bank dalang ini untuk menukarkan uang, dia bawanya $100 untuk itu sudah besar sekali. Baik, bayangkan aja $100 itu sudah dapat kambing 2 itu di sana ya. Untuk korban itu waktu awal-awal. Kalau sekarang mungkin nggak dapat ya, untuk 1.300.000 lah untuk korban kambing itu. Nah itu salah satu berapa hal ya tadi sudah saya sebutkan. Dua hal yang menarik di Somalia adalah ketika tadi masalah keamanan, dan kemudian kita harus tahu mitra, kemudian sudah pakai e-money, dan kita belanja itu pun harus selalu diberikan izin. Kita minta izin dulu oleh mitra kita, jangan sampai kemudian kita mengambil berinisiatif sendiri, itu berbahaya bagi keselamatan relawan itu. Karena kita nggak tahu ya, semuanya jangan muslim soalnya. Semuanya muslim dan semuanya orang juga casingnya hampir sama. Jadi kita sudah membedakan itu. Nah, tetapi memang ada hal yang mungkin perlu kita catat soal Somalia ini, Mas Adib, sahabat peduli muslim yang dirahmati oleh Allah. Ya, sebagaimana di negara yang lain yang namanya modernisasi alat komunikasi ini juga berpengaruh bagi negara mereka ya. Sehingga saya lihat juga banyak warga Somalia sudah tiktokan itu. Ya makanya itu sudah banyak ya. Padahal dulu kan itu masih sudah ya, tidak hanya di Somalia, saya kira di mana pun juga dia main-main gitu. Kemudian saya juga mereka juga ya sama dengan kita lihat anak-anak muda sini ya. Muka-muka kita dipoto dieditin itu juga orang-orang Somalia sama aja, itu dia bikin ya, itu sudah mulai modernisasi itu. Nah, saya kira itu juga menjadi warning bagi ulama-ulama mereka di sana ya, bahwa suhub ini yang namanya ya bisa jadi sekularisasi juga mungkin bisa jadi berjalan di sana. Ini juga menjadi PR sendiri bagi tentu di sana. Tentu bagi kaum muslim di sana itu. Ya sama mereka juga sudah hal-hal sifatnya tadi lah agak
Western ini sudah menjadi mulai nampak di sana itu. Walaupun secara umum beda sekali lah dengan kondisinya. Ada plus minusnya semua. Ada plus minusnya kalau dibandingin dengan negara kita ini. Kalau soal lalu lintas, jangan ditanya ya. Soal lalu lintas itu kadang-kadang polisi kalau membubarkan harus dengan tembakan peringatan itu. Itu bukan perang tapi memang untuk mengurai kemacetan, itu sudah biasa itu. Mekaten Mas Hadib dan teman-teman, ada yang lain ya? Saya kira. Apa ya? Pertanyaan. Masya Allah, sambil ngopi ya. Ya, kebutuhan Ustaz, kapan mau ada rencana pemberangkatan relawan lagi? Yang pertama, yang kedua, kebutuhan pokok apa yang menjadi urgent dibutuhkan saat ini? Ya, alhamdulillah. Jadi kalau ada pertanyaan kebutuhan apa, itu kebutuhannya yang paling penting bagi orang Somalia itu ya. Kalau pas kekeringan itu ya bahan makanan. Ya, itu yang paling dibutuhkan bagi mereka. Walaupun kita kemarin sudah banyak berbincang bahwa kita programnya adalah program yang sebenarnya jangka panjang ya. Kayak mitra kita Ar-Royan ini sudah menyiapkan program yang sebenarnya program ini bukan program yang sifatnya reaksioner ya. Tapi memang yang program terencana dan jangka panjang. Makanya mereka banyak mengirimkan sebenarnya pemuda mereka untuk belajar ke luar negeri, mereka Yaman, ya banyak sekali yang mereka belajar di Yaman, dan kemudian ke Indonesia, ke Malaysia banyak sekali mereka orang-orang Somalia yang kemudian memang dia setelah pulang itu banyak kemudian ilmu yang dia dapat bisa untuk membangun negaranya itu. Karena proses ini proses yang barangkali tidak singkat, maksudnya bertahap ini untuk membangun. Ya sekali lagi Somalia adalah negara yang sangat kaya, ya sangat kaya. Hampir 100% muslim. Nah, hanya saja memang ada pihak-pihak tadi. Saya pikir pihak-pihak yang memang tidak ingin negara ini maju, sehingga memang memelihara konflik di situ. Ya. Kalau negara ini maju, bisa menjadi dia negara superpowernya di Afrika, saya pikir. Karena memang dia punya banyak potensi di situ, punya potensi. Nah, yang paling penting ketika kita kadang-kadang membawa itu yang ya hubs ya, bahan makanan bagi mereka itu penting sekali. Bagi roti itu aja kalau kita 3.000 4.000 siling mereka sudah sangat berarti sekali. Sekali lagi $60 itu ya, $60 itu bahan makanan pokok itu lengkap. Jadi bisa untuk 1 bulan kalau pas Ramadan itu. Makanan mereka ini hampir sama ya, ciri khasnya pisang dia itu ya. Ada pisang, kemudian makannya itu roti ya, makanya roti ya, khubz roti itu. Kalau di Syria sekarang malah lebih ada cerita lagi yang menarik ini agak sedikit ya semuanya. Di Syria itu ada Rp25.000 itu untuk bisa 1 minggu. Rp25.000 ya. Hanya dengan Rp25.000 itu untuk bisa menjaga satu keluarga dalam waktu 1 minggu untuk menahan mereka dari kelaparan. Kita 25.000 mungkin sekali makan ya. Ya sekali makan. Sekarang di Syria itu Rp25.000. Ya di Syria, ya ini di Syria dulu ya. Tadi makanannya hampir sama. Khubz itu Rp25.000 itu bisa untuk menjaga mereka dari kelaparan itu 1 keluarga dan 1 minggu. Rp25.000 ya. Tapi makanannya nggak pakai lauk ini, yang penting hanya khubz saja ya, walaupun kemudian juga persediaan gandumnya menipis. Tapi di Somalia ini agak sedikit berbeda memang, khubznya atau rotinya itu memang dia yang kalau orang Arab ya agak panjang-panjang itu. Kemudian dia makan rus juga ya, namanya beras itu memang makanan di kalau pagi roti ya, mereka kalau makan adanya itu kalau nggak siang ya malam. Makanan itu cukup dengan roti, mereka jangan dibayangkan kayak kita ini ya, ada oseng-oseng tempe ya, ayam aja, kemudian masakannya ayam ini kan macam-macam. Kita kambing aja lah coba ya, yang namanya daging kambing, kalau kita ini kan masakannya macam-macam ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mana ada sate ya, ada tongseng ya toh, sate kambing, tongseng, kicik ya, gulai, ada gulai macam-macam. Sana enggak, masakannya cuma itu aja. Orang Arab kan begitu, orang Arab juga hampir sama masakannya ya, seputar itu. Mungkin variasinya tidak banyak ya. Tapi kalau kita ini kan karena memang juga kayak rempah-rempah Indonesia ya, bumbunya segala, waduh, mana ya ada ya namanya kan macam-macam kita ini mas. Belum lagi coba ya, namanya soto, ada soto Makassar ya, soto Betawi, soto Madura kan beda-beda lagi itu.
ada lagi rawon, dimasak bikin rawon, kan macam-macam itu. Mereka enggak, dia yang penting bertahan ya, roti lauknya daging ya, caranya masak daging ya begitu aja terus ya. Yang memakai kuah ya kayak sop ya, paling itu paling primadona itu ya. Makannya pokoknya kalau yang nggak biasa paling sampean nanti ya, ya memang ini memang urufnya beda, adatnya beda ya. Makan dengan nampan dan kemudian sama-sama nih kita nih makan dagingnya ya pakai roti, kita ambil pakai tangan ya langsung begini aja. Nah ini sudah wah istimewa lah di sana itu lah kita. Yang belum biasa nanti pasti ya agak sedikit-sedikit ya harus belajar untuk biasa dengan huruf di sana. Ya makanya memang masya Allah ya. Jadi sop sudah dikasih roti di situ, dan itu makanan yang apa namanya, yang bagus di sana. Kalau hariannya mereka ya di pengungsi itu pakainya roti. Maka kalau kita ada bantuan makanan itu pasti kita belikan roti. Belikan roti kemudian ada zaitun. Makanya pakai roti colek ya pakai zaitun kan cuma itu aja. Zaitun cuma dicolek ya. Banyak atau Pak. Di sini kan mungkin untuk zaitun kadang-kadang untuk apa Pak? Untuk apa? Ya kadang-kadang ada yang untuk goreng ya, ada untuk yang bahkan sekarang minyak pijet tuh ya pakai zaitun kan. Sekarang paling colek zaitun itu. Tapi kalau memang yang ya menengah, ekonomi menengah ke atasnya Somalia ya saya kira memang ya. Ayam itu adalah makanan yang apa namanya favorit di sana, makanan ayam. Kalau ya biasa daging itu kalau yang bagi yang menengah ke atasnya sana. Kalau misal umum ya kita malah kalau kita di sini kan ayam biasa ya. Kalau di sana ada tamu yang istimewa, sudah kita carikan lauk yang paling itu ayam. Itu memang ya karena beda. Di sini peternakannya banyak, saya kan juga mungkin. Nah, saya untuk berpikir ya bagaimana kemarin dengan teman-teman mahasiswa di sana itu memikir tentang bagaimana budidaya pertanian itu loh. Karena sebenarnya tidak jauh beda mungkin apa namanya jenis tanahnya itu ada yang sama ada yang berbeda. Saya lihat di garis pantai memang kalau di sini ya mirip-mirip di Gunung Kidul itu ada yang tanahnya strukturnya hampir sama itu, teksturnya hampir sama. Saya kira itu ya yang paling dibutuhkan. Kalau obat-obat jelas, saya pernah di rumah sakit itu dengan Mas Jati itu ya, saya berkunjung sana, saya Mas Jati kemudian dengan Abu Samil dengan kemudian Mas Bernard berkunjung ke rumah sakit. Rumah sakit di sana itu ada yang sampai kekurangan lidokain. Ya, lidokain itu saya nih para apa namanya pakar medis kita di Peduli Muslim kalau saya salah menjelaskan dan mungkin para pemirsa yang hari ini mengikuti. Lidokain kalau salah kan untuk apa ya anestesi ringan ya kalau orang mungkin sakit mungkin kena apa namanya dia harus di hekting ya terluka dia harus itu sampai dia kehabisan itu. Sempat waktu itu kita berpikir untuk wah ini kan rumah sakit kok nggak ada tindakan ini karena memang sempat ada langkah lidokain di beberapa rumah sakit itu. Nah, padahal ini kan penting kalau di rumah sakit butuh lidokain ini. Di situ nggak ada. Waktu dulu rumah sakit kok periksa tok tapi nggak ada tindakan. Oh nggak ada lidokainnya tuh. Ya jadi ada beberapa poli yang. Nah alhamdulillah kita bersyukur waktu itu juga ya diundang di University Mogadishu yang dia ada rumah sakitnya ya rumah sakit akademiknya. Universitas paling besar di Mogadishu, Universitas Mogadishu, dan kita ketemu dengan Profesor Dr. Ise diundang di sana itu. Dia adalah wakil rektor yang cukup pilar. Yang paling di sana apa namanya pekerjaan yang paling juga termasuk pekerjaan yang mempunyai apa prestis yang tinggi itu dokter gigi mas. Ya. Kalau mau cepat kaya ngumpulkan duit ya banyak itu dokter gigi kata orang sana. Wah ini kalau mau ngumpulkan duit itu paling cepat ya dokter gigi itu pun dokter gigi dari orang asing dokter gigi karena mereka orang-orang menengah ke atasnya Somalia dia sanggup untuk mengeluarkan banyak uang untuk perawatan gigi itu. Karena memang dokter gigi langka itu di sana dan belum banyak itu. Dan dia lebih senang dokter yang memang bukan dari Somalia itu. Jadi maka banyak sekarang sudah ada beberapa fakultas makanan ya karena memang dibutuhkan sehingga saya rasa ketika kita memberikan bantuan bahan makanan itu sangat berarti sekali bagi mereka itu karena sangat susah makannya aja Allah Ustaz jadi ngeri sekali mereka sampai apa pernah sebuah kejadian sampai bangkai aja dimakan ya ada waktu itu dia makan
bangkai hewan waktu kelaparan betul-betul itu di Somalia. Tapi alhamdulillah saya lihat perkembangannya cukup bagus ya. Artinya secara infrastruktur juga sudah mulai menggeliat, mereka kemudian menata negara itu sudah kelihatan sekali. Perbedaannya sejak tahun 2017 sampai sekarang di tahun 2000 ini perubahannya cukup bagus, cukup signifikan itu di Somalia. Rencananya memang kita sudah rencana dengan Ketua Peduli Muslim bahwa kemungkinan kita akan berangkat di program Idul Kurban ini. Namun kelihatannya kok tetap sampai hari ini tidak ada perubahan, kita tidak berangkatkan relawan karena memang kekhawatiran kita soal pandemi COVID-19 ini, sehingga relawan tidak dikirimkan secara langsung ke Somalia. Jadi saya sebagai Ketua Divisi namun ketika kita sholat ya, mungkin dari ya di hadapan Allah ini kabeh podo ya, sama ya, dari bedanya warna kulit, tetapi Allah menyatukan itu dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bisa sama-sama kok podo ya keyakinan kita dengan orang sini. Padahal itu kan dulu bagaimana para sahabat dan kemudian orang-orang pilihan yang mendakwahkan Islam ini sampai ke sana itu kan luar biasa. Kalau kita kan pakai pesawat enak ya, mungkin 4 jam 5 jam dingin pakai AC. Mereka mungkin pakai kuda, pakai perahu yang mungkin sampai ke sana, sehingga agama ini bisa tersebar sampai ke Indonesia, ke Somalia, sehingga apa namanya, casingnya aja beda dengan mereka ini kan, penampakan sudah berubah, tetapi kita punya keyakinan yang sama ini. Maka di hadapan Allah sungguh saya kira memang yang terpenting bagi kita adalah bukan apa namanya secara fisik, tapi memang juga ketakwaan kita. Jadi ketika kita sholat Idul Adha itu koyok Masya Allah, jadi mau menangis rasanya. Di negeri yang sangat jauh begini, ternyata kalimat yang kita ucapkan sama itu. Jadi yang paling penting adalah ya terkait dengan bahan makanan pokok itu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini kita masih terus. Kemarin juga ada program yang kita laksanakan bareng Mas Adib, barengan kita iftar lintas negara itu ya, salah satunya Somalia itu kan juga kita masih kirim, cuman karena keterbatasan kita relawan sehingga waktu itu kita ke Thailand kan, untuk ke Somalianya kita kirimkan uangnya itu, sehingga ada program iftar lintas negara itu. Itu cerita yang barangkali masih banyak sebenarnya ceritanya. Yang paling horor yang terakhir kemarin ya, itu yang memang yang kita alami sendiri waktu itu, yang diringkas dalam dokumenter film sama Mas Wahyu ya, beliau sama saya, karena memang waktu itu kondisi agak memang tidak kondusif, tidak aman. Semua relawan sebenarnya nggak boleh keluar dari comment center. Wah, agak berat di saya ini. Bagaimana saya harus melaporkan kepada Muksinin kan, kalau kita nggak nengok tempat penyembeliannya, hewan kurbannya, bagaimana ini kalau kita nggak datang? Saya laporan sama, wah, ya, pokoknya nggak apa-apa lah, kita di sini pokoknya siap dengan segala resiko. Tapi kan mitra kita, oh jangan, ini nanti berbahaya bagi keselamatan kalian. Ya, nggak apa-apa itu. Akhirnya terus gini aja, saya yang berangkat aja saya gitu. Ya, kemudian saya dengan guru saya Mas Wahyu Mulyono ini, ya, beliau juga instruktur kita di perselaman ini, kita berangkat berdua menuju ke daerah namanya Tradeso. Ada sebuah pasar yang kemudian kok agak macet, feeling saya agak bagus memang ini, yaitu apa namanya, selesai saya mengambil beberapa gambar dengan Mas Wahyu itu, karena 3 orang ini, kemudian Pak Ali Haidori, kemudian Mas Jati, dan satu lagi Ustadz Farid ya. Biar kita jauh sih, wah jangan, kita harus melaporkan ini kepada Muhsin, pokoknya harus jalan saya begitu. Wah enggak resiko, bismillah lah gitu. Nah, ternyata memang apa yang dikhawatirkan bagi mereka terjadi itu.
Jadi memang jalanan agak macet, ya. Kemudian ada orang yang tidak dikenal lempar itu ke bom di mobil rombongan kita itu. Nah, tetapi karena mungkin apa, supirnya sudah tanggap itu, sehingga bom itu dilempar keluar ke dari mobil, sempat belum meledak di dalam ya itu. Wah, saya nggak bisa bayangkan kalau bom itu meledak di dalam. Dilempar keluar, mobil kita pas di samping kiri mobil kita, yang mobil kita pecah ya itu. Sekarang kan nggak percaya, ya saya khawatirkan itu kayak kejadian yang ada di daerah saya agak lupa namanya daerahnya. Jadi ketika biasanya kejadian kayak gitu disusul sama tembakan gitu. Jadi memang kayak sistem ambus ya. Jadi mereka masuk di situ, bom dulu, kemudian karena khawatirnya ini kan dari pihak-pihak oposisi yang kemudian apa namanya yang sudah berkonflik gitu. Karena mungkin menyasar kita ini orang asing atau alam bisa kita waktu itu kronologisnya seperti apa sehingga mereka melempar bom itu, sehingga kita nggak tahu itu, karena memang orangnya banyak sekali, pasar macet, dilempar itu bom di situ, masuk ke mobil, dilempar keluar lah, mobil kita yang meledak pas kena kaca di samping kiri kita ini apa namanya, sehingga pecah itu. Alhamdulillah pas yang di samping itu Mr. Abdul Fattah ini apa namanya termasuk pejabatnya di Aroyan, mitra Aroyan kita ini, alhamdulillah masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melanjutkan. Habis itu kita pokoknya udahlah, kita tetap kita lanjutkan dengan strategi yang lain. Jadi kita pagi-pagi dengan apa, tanpa pengawalan kita jalan sendiri sampai di apa akhir, alhamdulillah tidak ada masalah itu. Bisa kita pulang ya di tahun 2019. Waktu itu saya, Mas Wahyu, kemudian ada Mas Jati ya, Ustadz Wahyu Mulyono, kemudian Mas Ginanjar Indra Jati ya, waktu itu menikah belum ya Mas Adib ya? Belum ya. Dia belum menikah waktu itu ya. Ya enggak tahu setelah menikah masih boleh nggak jalan ini untuk keluar. Ya. Nah, nanti kalau enggak ya kita selidiki. Ya itu. Ya, masih banyak sebenarnya cerita tentang Somalia itu, masih banyak. Yang tidak lupa itu juga apa tentang ini pemboman ini yang kita memang hampir-hampir kayak kehilangan nyawa itu, karena meledak, kaget saya itu ketembak. Tapi sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi catatan sendiri bagi kita ketika sebelum berangkat. Ini negara bukan negara yang landai-landai saja, memang ada banyak cerita di negara ini yang sehingga setiap relawan yang berangkat itu memang persiapannya harus khusus ya itu. Termasuk ya persiapannya adalah cintailah istrimu, anakmu, ya sekedarnya aja lah. Karena kita akan berangkat ke negara yang memang apa namanya, yang memang agak sedikit horor ini memang sana. Tapi subhanallah, negara ini adalah negara yang memang Allah berikan banyak apa namanya kelebihan dari sini. Begitu banyak juga apa namanya sumber daya alam, kemudian ya hampir 100% itu kaum muslimin tuh. Ada pertanyaan lagi nggak Mas? Ya, pertanyaan ini kemarin kan kekeringan, terus tahu-tahu banjir, terus ada serangan belalang. Wah itu kan, terus ada lagi sekarang pandemi itu, sekarang kondisinya mereka bagaimana? Apakah belalangnya masih atau banjirnya itu masih ada terjadi atau? Ya. Jadi kalau banjir itu sifatnya apa namanya, apa dibilang, jadi ndak berkepanjangan ya, tapi ya ini cukup berdampak ya. Sungai Sabele ini banjir, mereka wes kelaparan, habis kekeringan terus banjir. Ini kan bisa bayangkan ya, rumah-rumah mereka ini kan cuman dari terpal ya, dari terpal, ada dari kerdus ya gitu. Masa wah bisa sih bayangkan untuk nyuci aja kalau pas kekeringan. Makanya kita juga bikin sumur ya di beberapa tempat di Somalia yang waktu itu ada di, saya agak lupa namanya. Jadi kita mestinya mau berangkat ke sana, tetapi karena ada kendala keamanan sehingga kita tidak berangkat. Kita bikin sumur itu tiga sumur juga karena kekeringan itu. Nah di Mogadishu kadang-kadang itu daerah-daerah sekitar Mogadishu di apa tradisi itu, jadi habis kekeringan mereka tidak punya air, kasih banjir. Nah airnya kan tetap nggak bisa dimanfaatkan kan untuk banjir, karena memang bukan air untuk konsumsi, air banjir yang kemudian bercampur lumpur, sehingga betul-betul
apa namanya. Dan saya juga nggak bisa bayangkan ketika pandemi COVID ini juga seperti apa penanganan mereka, sehingga kita harus memang berhati-hati dalam mengirimkan relawan itu. Walaupun saya mendengar bahwa kontak dari Peduli Muslim dan Mitra Aryan insya Allah nanti di dalam pelaksanaan hewan kurban tetap harus memperhatikan protokol kesehatan sehingga tidak berbahaya bagi penerima di sana. Dulu pernah nggak ada wabah juga selain itu kolera ya, yaitu kolera ya, benar kolera ya, itu di sana. Jadi kondisinya ya memang agak sedikit memprihatinkan kalau di pengungsian itu ya, di daerah Mogadishu ada 600.000 itu di sana itu. Nah korban kita itu bisa untuk hampir 4.000 orang ya. Jadi 4.000 kakak malah itu. Kita ngirimkan itu bisa untuk 4.000 kakak itu. Nah uniknya kalau kita kan ditimbang ya. Uniknya ditimbang. Mereka nggak ditimbang. Jadi kira-kira aja. Misal kalau satu kambing untuk 5 orang kakak. Satu kambing 5 kakak. Sapi itu sekitar 20-an 5 ya itu. Ya itu. Kalau unta 30 sekitar gitu. Jadi baginya lebih cepat. Kalau kita kan timbangan ya. Nanti bedanya timbangannya geser sidik sama tonggone sing nampani itu kita tergeger ya. Kalau di sana enggak. Jadi memang alhamdulillah cara baginya kayak gitu. Kalau jeroannya nggak dimakan Mas. Ya, mereka bisa mutakoyuk, bisa mutah itu. Ya, pernah kita ya apa headnya Aroyan ke sini suruh kita kasih apa namanya masakan Padang ya. Kalau kita kan enak sekali tuh makan apa namanya itu masakan Padang kikil itu ya. Ditanya sama kawan kita ini, dia makan, coba dicoba enak gak? Enak itu. Kamu tahu apa itu? Ya itu jil bakar itu. Itu kulit sapi itu. Astagfirullah, dia mau mutah itu. Tapi ketika kita bawa ke Klatak ya, ini alhamdulillah kita ketemu nih sama Mr. Ahmad ini, orang yang juga sangat baik ini dan masih apa namanya ya dia sekarang mungkin tinggal di Turki ya karena memang dia punya apa namanya perusahaan ya, ekspor impor itu dan dia sebagai ketuanya yayasan di situ. Masya Allah orangnya juga tawaduk ini Mas Ahmad itu Ahmad Zaki ya ketua yayasan Aroyan mitra kita di sana berkunjung ke Indonesia itu dia harus lewat Thailand berkunjung ke Jogja ya. Ya itu dia makanannya memang kasih berbeda lah kita dengan mereka itu. Kita kan biasa kan kalau korban ya nggak dimakan usus itu nggak dimakan usus ya dipendem itu perut apalagi itu kok dia dikasih kikil. Kalau Padang itu enak apa banyak itu makan sih Padang tahu nggak itu apa itu jil bakar astagfirullah dia udah pening kepalanya itu mungkin ya apalagi usus waduh dia nggak kalau kita ya namanya babat isu itu kan luar biasa. Nah itulah sampai saya itu guyon ya. Memang mereka ini jadi keguyonan teman-teman relawan. Waduh, itu kan kalau korban itu kakinya itu, kepalanya. Kalau kepalanya kambing tidak ada yang ya ada kadang ada yang ngurus ada enggak. Kepala kambing enggak? Kepala sapi itu masih ada yang ngurus. Nah, sampai gini. Wah, ini kalau di Indonesia ini sudah jadi uang jutaan ya. Ya karena ini kan coba ente beli apa namanya? Sop kaki kambing itu kan bisa jadi satu mangkok 50.000 ya tuh kakinya kemudian kikilnya itu masya Allah mereka kan habis kur berapa ya 240 sapi apa kambingnya juga waktu itu kita 700 kambing waktu itu ya 700 kambing itu kan banyak warga nggak diopenin saya bilang gitu ini wah ini bazir ya gitu kan buat lo diopenin ini nggak orang ini nggak makan tapi kalau kamu mau jadi uang bawa aja ke Jakarta juga apa jadi mereka kan kalau memang jadi uang bawa aja ke Jakarta jadi siapa Masya Allah mereka itu kan nggak memang urfnya nggak makan ya mereka kita aja di sini lah ya Mas Adib yo sahabat Peduli Muslim kita di sini aja berbeda toh dalam menyikapi bruto ayam itu kan berbeda ya toh ya menyikapi bruto ayamnya ada yang makan ada yang enggak itu ada yang makan ada yang enggak. Nah di sana kan mayoritas kalau kibda dia masih makan. Kibda itu makanan favorit juga, hati kambing lah itu. Maka kalau kita favoritnya apa? Dia nanya mau makan apa ya kita kibda itu favorit ya. Ya kalau kita ya dia kayak sop tapi hati kambing itu. Kalau kita kan hati kambing mau disate kayak mau ditongseng kan enak. Wah kalau ada. Maka kadang-kadang untuk mengurai kerinduan kita terhadap masa Indonesia kita rela pakai kecap itu.
Ya teman-teman, Pak kecap pakai sambal terasi itu. Ustadz Farid yang paling sering dia bawa sambal terasi. Oh, harga untanya beda ya, harga unta beda. Coba saya cek, saya agak ya, jelas beda. Cuman kalau harga untanya di Somalia ini lebih murah dari harga unta yang ada di Saudi ya. Harga untanya ini murah, ndak mahal ini harga untanya. Coba saya cek di catatan saya ya, harga unta itu. Nah, unta itu kalau di Saudi itu kan sekitar, di Syria juga itu kan sekitar 30 juta ya. 30-an juta, 25 juta. Kalau di sana itu cuman 17 juta ya, 17-18 juta itu. Pernah di yang 2018 itu ya 18-an tuh ya dapat ya 17, 15 juta pun sebenarnya dapat itu. Tapi ya agak kecil onta di sana. Dan onta di sana ya sebenarnya ini kan onta ini dulu diekspor ke Saudi. Termasuk Somalia itu masuk pengekspor besar itu kambing dan apa namanya unta itu ke Saudi. Masya Allah, ya alhamdulillah unta harganya 17 juta. Kalau kita kan sapi ya. Ya itu ya. Belum masih kecil ya, sapi kecil. Kita untanya udah bagus itu. Ya yang kemarin kita beli di harga 18 juta. Nah, kalau sapinya 7 juta. Beda sekali kan? Ya, sapi itu 8 juta, 7 juta ya. Memang ya sesuai dengan, dan kita ketika beli sapi itu kita ini alhamdulillah mitra kita mitra yang bertanggung jawab ya. Kita pokoknya pastikan yang terbaik untuk para sahibul kurban kaum muslimin Indonesia. Karena ini kan amanah ya dari kaum muslimin yang harus kita pertanggungjawaban pada Allah kan gitu. Sehingga kita harus memang bertanggung jawab. Enggak kok pasrah bongan enggak. Cek ya, bahkan ada itu waktu itu kambing yang berapa ekor tuh, ada sekitar 10-an lah gitu, 10-an kambing yang kita kembalikan ke pedagangnya karena kita langsung ketemu pedagang juga, cek ini layak enggak hewan kurban, ternyata terlalu kurus ini, apa namanya, kita enggak mau ini ya, ini enggak mau, harus kembalikan. Jadi enggak sesuai dengan pesanan itu kembalikan. Ada yang kemudian lagi isi apa namanya bunting ya, kita kembalikan itu. Termasuk sapi ini kira-kira enggak cocok kembalikan enggak apa-apa, kita biasa di sana itu. Unta, kalau unta insya Allah standar, dan dia untanya ada dua macam saya tuh, yang sudah jinak dan apa namanya yang liar. Wah ini yang memang, kalau kita kan kuda liar, karena unta liar ini wah ngeri itu. Makanya kalau di YouTube ada yang kegigit kepalanya itu ya saya masih punya fotonya itu si apa namanya yang liar-liar itu memang nyembelihnya memang agak repot, maka ditali-tali kan itu di sana itu. Oh ya, ini naik turun harga ini kan dari yang tahun sekarang sama tahun lalu itu memang harganya naik dari pedagang atau karena kurs dolar? Saya kira pengaruh kurs dolar juga ya, kurs dolar itu di tahun 2007 terutama kurs dolar ya, karena kita kurs dolarnya rendah ya lebih murah, karena kita kan di sekarang berapa, 14.300 ya, sangat berpengaruh. Termasuk sekarang pedagang ini di sana agak pintar ya, dulu sapinya murah, ini kan agak ada kenaikan. Mereka tahu kalau orang-orang Turkiya, orang Qatar, orang Indonesia ini dia seneng daging sapi kalau kurban, maka orang pedagang Somalia juga menaikkan harganya. Nah, itu. Jadi di 3 tahun 4 tahun ini kan ya beberapa NGO Indonesia pun juga masuk ke sana kan untuk kurban, dan mereka apa sapi ya. Nah itu juga mereka tahu. Yang pertama sangat berpengaruh terhadap harga itu adalah kurs dolar, dan kemudian tren. Jadi orang lihat, oh ini memang orang Indonesia itu senang aneh kok sapi itu ya. Kemudian ada kenaikan, tapi kenaikannya nggak banyak kok, nggak banyak sekali, paling cuma berapa, 400-500 ribu gitu. Dan mereka bertanggung jawab sekali apa namanya di dalam penyediaan hewan kurban ini. Itu kalau dilihat dari apa perbedaan harga ya. Cuman kalau ya, hampir sama lah dengan di Indonesia. Kalau sudah mendekati Idul Adha, nah itu memang harganya tetap yang namanya kambing aja. Waduh, waktu itu kita mau nyari satu aja harganya udah berubah dengan kita ketika kita mau kurban di awal-awal itu. Ngoten Mas Adib dan apa namanya sahabat peduli muslim yang hari ini masih setia mendampingi kita di sini. Ada pertanyaan ya? Ya, saya kira itu sekelumit panjang ya, bukan sekelumit cerita tentang Somalia yang barangkali masih menyimpan ini apa ribuan kisah ini, saya kira cerita-cerita tentang perjalanan suka duka relawan ini masih banyak sekali ya benar kita ceritakan. Intinya begini ya, semua tempat yang ada di
menjadi program Peduli Muslim ini memang yang pertama memang bukan tempat yang aman gitu ya. Somalia, kemudian pernah kita ke Myanmar. Ya, Myanmar. Myanmar ini kebetulan saya dengan Bang Abu Samil ke Myanmar, yang kita juga waktu itu asesmen sana, ke Rohingya di Bangladesh, kemudian di Turkiya, Syria. Dan insya Allah yang belum, kita sudah program di sana, tapi insya Allah nanti mudah-mudahan bisa mengirimkan relawan langsung itu di Yaman insya Allah ya. Nah itu yang menjadi catatan kita relawan adalah semua relawan yang diberangkatkan Peduli Muslim sudah harus dengan siap lahir batin untuk berangkat ke daerah-daerah yang memang menjadi tujuan dari program kemanusiaannya Peduli Muslim, terutama di program luar negeri gitu. Ya, semua harus punya pernah di dalam waktu itu di pembekalannya disebutkan tentang beberapa hal yang memang harus dipersiapkan baik secara lahir maupun batin, itu harus siapkan. Karena memang daerah-daerah yang menjadi tujuan program kemanusiaan ini memang banyak hal-hal yang barangkali kalau kita tidak siap tentu kita akan menjadi masalah bagi para relawan itu sendiri, terutama masalah keamanan, ya, masalah finansial, ya, kemudian bagaimana menyalurkan bantuan dan sebagainya, pernak-pernik teknis di lapangan itu harus menjadi tatanan sendiri. Itu sahabat Peduli Muslim yang saya berdoa semoga Allah merahmati antum semuanya. Mas Adib yang malam hari ini nemenin saya di sini karena physical, sebenarnya saya ingin Mas Adib itu juga bisa misalnya cerita-cerita nih, tapi karena lagi musim COVID ini jadi kita harus physical distancing. Nah insya Allah lah, pokoknya yang terbaik lah kita upayakan untuk muhsinin sekalian. Hanya saja catatan di tahun 2020 ini animo yang kita lihat memang agak sedikit berbeda ya, karena musim COVID ya, kita memaklumi semua dan kita juga ingin berbuat yang terbaik, maka prioritas tetap adalah mungkin keluarga, mungkin tetangga terdekat, yang wilayah terdekat yang membutuhkan korban itu bagi kami adalah prioritas itu. Tetapi kita juga tetap masih membuka program Somalia ya. Maka barang siapa yang, karena ini juga terkait dengan sebenarnya finansial Mas Adib ya, saya kok punya uangnya cuma 1.200.000, pengen korban sapi ini ya misal gitu, maka bisa dialokasikan ke mana, ke Somalia misalnya, itu monggo. Tapi kalau saya pengen korban untuk keluarga saya, itu kan juga hak dari mereka sendiri ya, para sahabat korban yang ingin berkorban. Maka Peduli Muslim melalui arahan dari Asatid dan maka tetap ya yang kita prioritaskan ya tetangga terdekat, keluarga ya, apalagi yang sekarang terdampak COVID ini. Tetapi kalau ada di antara sohibul kurban atau muhsinin yang ingin berkurban di Somalia, maka kami insya Allah bisa membantu memfasilitasi menyalurkan hewan kurban yang ada di Somalia, sekalipun relawannya tidak kita kirim karena pandemi ini dan karena kondisi, kita insya Allah tetap akan salurkan pada mitra kita yang menjadi mitra terpercaya Peduli Muslim insya Allah lah begitu. Itu arahan-arahan yang barangkali saya sampaikan pada malam ini. Jangan keliru nanti, wah Peduli Muslim ini Somalia aja diurusi, sementara yang wilayah sekitar enggak. Kita program senantiasa ada ya, ada dan semua sudah ya, baik itu wilayah DIY maupun di luar DIY ya, insya Allah tetap korbannya ada. Jadi jangan salah persepsi ini kawan-kawan sekalian, ini rekan-rekan dan sahabat Peduli Muslim, wah musim-musim COVID kayak gini kok yang diurusi malah negara orang lain, kita enggak. Ini mungkin salah satu yang salah, pemahaman yang salah. Kita tetap adakan kurban di dalam negeri ya, kemudian baik itu di DIY walaupun mungkin dengan yayasan atau mungkin majelis taklim mitra Peduli Muslim ya, itu ya tetap itu misal kayak di Gunung Kidul ya, di Gunung Kidul, di Kulon Progo, Magelang ya, daerah. Bahkan untuk urusan COVID ini saya kira mungkin bisa dicek di fanpage Peduli Muslim tentang kegiatan-kegiatan Peduli Muslim yang barangkali terkait dengan penanganan COVID-19 ini ya, saya kira sudah bisa dilihat bantuan apa saja, dan kemudian puskesmas saya kira hampir merata ya Mas Adib, di seluruh DIY kita berikan bantuan APD. Nah maka karena ini faktornya bukan hanya faktor COVID tapi juga terkait dengan masalah teknis dan finansial, maka kami tetap buka itu
kita buka program ke Somalia. Jadi seberapapun nanti dapatnya hewan kurban tetap akan kita kirimkan itu. Ya, alhamdulillah sampai hari ini ada berapa Mas Adib yang sudah masuk tadi ya? Sampai hari ini yang sudah untuk kurban Somalia yang sudah masuk ke kita. Sapi sudah 29, hampir 30, unta 1, kambing 19. Ya, sapinya 29 ekor ya, sampai hari 29 ekor, untanya 1 dan kambing 19. Tetap akan kita berikan atau kita kirimkan, ya, kita selenggarakan, kita laporkan sebagaimana kita melaporkan. Insya Allah kita nanti sudah koordinasi dengan Mas Abdul Fattah di sana yang akan menangani itu semua, sehingga laporan per sohibul pun akan kita tetap laporkan itu. Nah, karena waktu masih 1 bulan lagi ya, ya masih 1 bulan. Iya. Jadi sapi 3, kambing untuk yang dalam. Oh, dalam negeri ya. Nah, insya Allah dengan 1.200.000 masih tetap masih tetap ya lebih murah dari sepeda itu ya, apalagi merek tertentu yang 30 juta ya. Nah, jangan sampai nih beli sepeda mampu, korban tidak mampu, ini kan ya ironis sekali nih. Sepedanya harganya berapa? 30 juta ya. Sementara ketika korban, waduh ini besok lain waktu. Itu ya saya kira. Nggih, ngoten ya. Cukup ya, masih. Ya, saya rasa kita cukupkan malam hari ini. Jazakallahu khair, Mas Adib sekali lagi. Mudah-mudahan ini dengan masker yang dikenakan Mas Adib ini terhindar dari virus dan didekatkan sama yang serius, Mas Adib. Ya, sahabat saya. Insya Allah nanti mungkin lain waktu kita ke Thailand ya, Mas Adib. Ya, untuk program selanjutnya ini. Ya, sekali lagi mohon doanya teman-teman sekalian, sahabat peduli Muslim yang dirahmati Allah, sehingga tim luar negeri bisa kembali ya melaksanakan program luar negerinya ini, karena sudah kangen sekali dengan ya fil kharij ini ya, sudah kangen sekali dengan dunia luar ini ya sudah. Dan saya sampaikan ini sama Kang Wahyu ini juga, teman-teman drivernya peduli Muslim juga sudah pengen nyelam lagi nih, belum nyelam lama ini karena pandemi ini. Salam saya buat semua relawan peduli Muslim baik dalam maupun luar negeri yang hari ini setia mantengin Instagram dan Facebooknya ini di wilayah masing-masing. Dan salam saya buat rekan-rekan mahasiswa Somalia yang pernah belajar di Indonesia nih ya, yang sekarang sudah pada bekerja menjadi pejabat di situ dan menjadi mitra terbaik kita. Semoga Allah senantiasa menjaga antum semuanya. Terima kasih saya sampaikan jazakallahu khair pada Mr. Igali dan keluarga. Nah, bagi teman-teman fakultas kedokteran yang kenal tadi ya dengan putranya Pak Igali, ya tolong sampaikan salam kita buat bapaknya. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan Mr. Igali, salah seorang sosok yang menjadi juga termasuk awal-awal di dalam mensukseskan program kita ke Somalia dan memberikan jalan dan sebagainya. Semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu fikum. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.